Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini adalah Jumat Agung. Kita memperingati, bukan berarti Yesus mati hari ini. Yesus sudah mati di atas bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Tetapi apakah artinya kematian Yesus bagi kita? Apakah artinya? Sebab yang mati di salib bukan hanya Yesus, banyak sekali. Ratusan orang yang disalib. Tetapi apa artinya salib bagi kita? Sampai-sampai Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 14, dijauhkan kirinya aku bermegah kecuali dari salib Kristus, yang daripadanya aku sudah tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagiku. Saya baca 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelihkan, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara-saudara, orang membuat roti, dia memakai ragi, yaitu ragi yang diambil dari waktu kemarin atau hari yang sudah lewat untuk mempercepat pengembangannya roti itu. Nah, ini Rasul Paulus dengan bimbingan Roh Kudus, dia mengingat bahwa orang Israel dulu keluar dari Mesir, saudara-saudara, mereka harus keluar dengan secepat mungkin. Dengan secepat mungkin harus keluar dari Mesir pada hari Paskah, waktu hari Pesak itu. Nah, mereka harus membuat satu adonan roti yang baru. Dan itu ditaruh di bahu mereka, mereka lari dengan roti yang tidak dipakai ragi. Sehingga mereka keluar dari Mesir itu membawa satu adonan yang baru. Yang mereka bawa dari Mesir tanpa ragi. Dan mereka merayakan Paskah di luar Mesir dengan roti yang belum diberi ragi itu, karena adonannya baru. Dengan bimbingan Roh Kudus, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen sekarang. Bukan terus kita mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas Golgota, tiap tahun kita berulang-ulang memperingatinya, tetapi yang dikatakan oleh Paulus ini, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ragi yang lama itu di Mesir, tidak dipakai. Dan orang Israel itu membawa adonan yang baru,
yang belum diapa-apakan keluar dari Mesir. Itu digambarkan oleh Paulus, kamu menjadi adonan yang baru. Sebab memang kamu tidak beragi. Karena orang Israel keluar dari Mesir itu tidak bawa ragi. Tidak bawa ragi dari Mesir. Mereka keluar dan merayakan Paskah dengan bawa adonan yang baru yang tidak ada raginya. Lalu dikatakan lebih jauh, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. Dia bawa pengalaman dari keluaran orang Israel dari Mesir kepada kehidupan 2000 tahun yang lalu. Bahwa Kristus Yesus mati di salib itu, dialah domba Paskah itu. Seperti kemarin saya katakan, Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia ini. Jadi orang Israel keluar dari Mesir tanpa membawa ragi, mereka merayakan Paskah di luar Mesir dengan adonan yang baru. Lalu dikatakan oleh Paulus di sana, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Bahasa Inggris bukan disembelih, dikorbankan. Karena Christ, our Passover, was sacrificed for us. Sudah dikorbankan bagi kita. Nah, di dalam hari raya orang Israel ada 7 hari raya Israel. Dari 7 hari raya Israel itu dibagi 3 besar. Yang pertama Paskah, Pesak. Ya. Yang kedua Pentakosta. Yang keempat itu hari raya Pondok-Pondok. Ya. Tetapi yang Paskah ini terbagi 3. Ya, terbagi 3. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Yesus domba Paskah kita juga telah dikorbankan for us, untuk kita. Dia ambil dari masa kitab Keluaran, taruh kepada masa 2000 tahun yang lalu, sekarang masih cukup penting, sangat penting bagi kita yang hidup di akhir zaman, bahwa Kristus domba Paskah itu sudah dikorbankan, ya, bagi kita semua. Pengorbanan sudah selesai. Tetapi di belakang kita ada adonan yang baru. Ya. Ayat ke-8, karena itu marilah kita berpesta. Dipakai kata feast, pesta. Karena hari raya Paskah juga itu 7 hari lamanya. Mereka merayakan di Yerusalem 7 hari lamanya. Sebuah pesta yang luar biasa. Ya. Lalu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan ragi Mesir. Ragi Mesir yang ada di Mesir itu disebut ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan, malice, keburukan. Bisa menjadikan ragi, dianggap ragi itu. Dan kejahatan, wickedness. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Roti yang tidak beragi juga berbicara tentang gereja Tuhan yang luput, yang lepas
dari ragi-ragi yang lama. Ada beberapa ragi dari Alkitab. Yang pertama, ragi orang Farisi, kemunafikan, ragi orang Herodiani, kehidupan bermewah-mewah, ragi orang Saduki, tidak percaya adanya kebangkitan, dan ragi Korintus, yaitu perzinahan dan perpecahan. Nah, kata Paulus, kita harus merayakan Paskah, kebaktian kematian itu, bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan ragi yang jahat, bukan dengan ragi perpecahan, bukan dengan ragi kemunafikan, bukan dengan ragi percabulan atau ragi-ragi berpihak-pihak. Saya pihak sana, saya pihak sini, saya pro sana, saya pro sini. Tidak. Tetapi sama sekali kita menjadi gumpalan roti yang tidak terpengaruh oleh ragi yang lama, oleh ragi yang sudah kita lewati ini. Ya, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dipakai kata sincerity, kesungguhan. Saya mau pakai Yudas, saudara-saudara. Yudas ini 3,5 tahun menjadi murid Yesus. 3,5 tahun bukan waktu yang pendek. Yudas melihat Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Yudas arti namanya saja terpuji. Yudas, saudara-saudaraku, dia dipercaya untuk menjadi bendahara. Bendahara keuangan dari Yesus dan murid-muridnya. Tetapi dia kena ragi, yaitu ragi tidak sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh ikut mengiring gurunya. Tidak memakai ragi, tidak memakai ragi yang lama, tapi tidak menjadi adonan yang baru. Sehingga akhir hidupnya sangat menyedihkan. Dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Tapi 30 keping perak tidak dia nikmati. Dia buang di rumah Allah. Bait Allah, imam-imam bilang ini tidak boleh dipakai uang ini. Kita beli tanah yang namanya Hakaldama. Karena Hakaldama artinya tanah darah. Karena diambil karena dijual, diambil uang itu karena darah Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam Yesus memikul salib ke Golgota, dia tidak tahan, tidak kuat memikul salib itu. Lalu tentara-tentara Roma memaksa satu orang, Simon orang Kirene, untuk memikul salib. Simon orang Kirene ini orang dari Afrika, orang berkulit hitam. Dia agak ragu untuk memikul salib Yesus sebab salib itu sudah penuh dengan darah dan keringat yang keluar dari tubuh Yesus. Tetapi salib waktu zaman dulu itu kurang lebih antara 120 kilogram beratnya kayu itu. Jadi hanya orang sehat bisa pikul itu. Sedangkan Yesus sudah dipukuli sejak tadi malam. Ya, diludahi, ditarik janggutnya. Dan semua yang disalib waktu itu, saudara, telanjang. Jadi Yesus mati dengan keadaan yang sangat dipermalukan. Maka saudara-saudara, ketika Yesus disalib bersama dengan 2 penjahat,
yang memang layak disalib. Genaplah apa yang dikatakan oleh Yesaya 53 bahwa dia disalib di antara orang-orang yang jahat. Nah, disalib di atas bukit Golgota yang artinya bukit tengkorak. Karena di sanalah orang yang disalib dibiarkan mati, dagingnya dimakan oleh burung-burung di udara. Oleh burung bangkai. Tetapi hari-hari ini, saudara-saudara, kita memperingati kematian Yesus seluruh dunia dengan agak sedikit prihatin. Karena sedang di dalam wabah. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir, orang-orang Israel ini, satu janji Tuhan, dia bilang, kalau engkau mengikuti segala apa yang aku katakan kepadamu, maka segala bala yang aku turunkan kepada orang Mesir tidak akan mengenai engkau. Terpujilah nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah saudara sudah menjadi roti dengan adonan yang baru, yang belum ditaruh ragi hari yang kemarin, ragi yang akan membuat kita menjadi khamir, tetapi kita adalah adonan yang baru. Pergi keluar dari Mesir, meninggalkan dunia ini, ya, sehingga ketika Yesus dihancurkan badannya, ketika dia mengambil perjamuan terakhir, dia ingin makan perjamuan terakhir. Murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah perjamuan terakhir. Dibikin juga di loteng yang tinggi. Ketika habis makan, dia mengambil roti yang tidak beragi. Yang dia ambil itu roti. Lalu dia berdoa. Setelah berdoa, roti itu dipecahkan. Ketika dipecahkan, Yesus tidak bilang, inilah roti. Tapi dia bilang, inilah tubuhku. Yang dihancurkan, dipecahkan karena kamu. Makan seberapa banyak kali kamu makan, memperingati kematianku. Ingat saudara, Yesus tidak suruh kita merayakan kelahirannya. Yesus suruh kita mengingat kematiannya. Dia bagikan roti. Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makan seberapa banyak kali kamu makan. Orang Kristen pada zaman Rasul Paulus itu bikin perjamuan Tuhan seminggu sekali. Tapi waktu kegerakan Roh Kudus turun di hari raya Pentakosta, mereka mengadakan perjamuan di rumah-rumah mereka. Sekarang seperti sejarah kembali kepada Kisah Rasul pasal 2. Kita kebaktian tidak di satu bangunan, tetapi di rumah-rumah kita masing-masing. Kita memegang roti, memegang cawan di rumah kita masing-masing. Sama seperti Kisah Rasul pasal 2, mereka setiap hari memecahkan roti di rumah masing-masing. Lalu dia bagikan anggur. Dia bagikan anggur, dia tidak bilang inilah anggur. Inilah cawan perjanjian dari darah Kristus. Seberapa banyak kali kamu minum, maka engkau mengingat kematianku di dalam darah Kristus. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri kebaktian ini dengan perjamuan Tuhan. Siapkanlah roti yang saudara sudah siapkan, anggur yang saudara sudah siapkan. Mari kita dengar dulu firman Allah bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan kita akan pegang roti di tangan kanan ini. Bapa surga, kami datang kepadamu pada Jumat Agung ini. Kami mau mengingat penderitaan-Mu,
kesukaranmu, salibmu yang mempermalukan Engkau demi kami. Tuhan, kami mau merayakan keluarnya kami dari dosa, keluarnya kami dari dunia, keluarnya kami dari Mesir dengan roti yang tidak beragi. Karena Engkau sebagai domba Paskah sudah dikorbankan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Peganglah roti di tangan kanan saudara. Saya mau berkata-kata lebih dulu. Setelah makan, Yesus mengambil seketul roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makanlah seberapa banyak kali kamu makan, memperingati kematianku sampai aku datang kembali." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sekarang cawan diangkat di tangan kanan. Demikian juga cawan ini adalah cawan perjanjian baru di dalam darah Kristus. Minumlah seberapa banyak kali kamu minum, memperingati kematianku sampai aku minum dia bersama-sama dengan engkau dalam kerajaan Bapakku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengingat dan merayakan kematian Tuhan di atas bukit salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, semua yang mengikuti perjamuan Tuhan yang di Jakarta maupun di Cianjur maupun di mana-mana tempat, Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Mereka menjadi satu adonan yang baru, tanpa ragi yang lama, tanpa kejahatan, tanpa keburukan, tetapi dengan kesungguhan dan dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup dan setiawan. Haleluya. Amin. Sekian renungan firman Allah, sampai ketemu nanti sore jam 5. Tuhan Yesus memberkati. Amin.